Boleh Pak, Oh, Bu Dina, oke. Oh, ini bisa. Ya. Iya. Eh, Mohon maaf Pak, sambil gendong anak lagi rewel. Iya. Assalamualaikum. Eh, saya Dina Gerhani Alam. Dengan materi hari ini yang saya bawakan yaitu kajian tipologi bangunan terhadap fenomenologi arsitektur dengan studi kasus perancangan kawasan wisata Pulau Nusara di Halmahera Selatan. Untuk tinjauan dari materi saya, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian latar belakang, terus metode, studi literatur dan preseden, studi kasus, kemudian tinjauan lokasi, existing, analisa zonasi site, analisa program ruang, dan analisa skema desain. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Bangunan selain memiliki fungsi untuk bernaung juga dapat diklasifikasi sesuai bentuk dan penggunaan fungsi bagi pengguna bangunan itu sendiri. Salah satunya bangunan-bangunan pada lokasi kawasan wisata seperti bangunan gazebo, villa-villa, area bermain anak, pusat oleh-oleh, dan sebagainya. Pengelompokan jenis bangunan ini berdasar pada teori-teori tentang arsitektur dan penggunanya. Selain mengacu daripada kegunaan bangunan itu sendiri, material yang dipakai pada bangunan juga tidak kalah pentingnya dalam pengelompokan bangunan itu. Untuk kawasan wisata sendiri, pada umumnya material dari alam banyak yang digunakan. Material dari alam banyak digunakan untuk memberikan sense of healing maupun stress release bagi pengunjung terhadap aktivitas sehari-hari. Kemudian latar belakang, mengutip dari salah satu jurnal, kata tipologi terdiri atas type, yaitu berasal dari kata typos dalam bahasa Yunani yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis, atau karakter suatu objek. Sedangkan logi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu. Sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambaran, bentuk, jenis, atau karakter dari suatu objek. Rafael Moneo tahun 1979 secara sederhana, tipologi dapat diartikan sebuah konsep yang memberikan sebuah kelompok pada objek atas dasar kesamaan sifat-sifat dasar. Bahkan biasa juga dikatakan tipologi merupakan tindakan berpikir dalam pengelompokan. Dalam arsitektur sendiri, tipologi adalah suatu proses yang ditempuh untuk menentukan suatu bentuk-bentuk dasar dalam setiap objek arsitektural. Selanjutnya, menentukan sifat dasar yang dimiliki oleh objek tersebut yang dibentuk dan melekat pada objek arsitektural tersebut. Dan terakhir, mempelajari proses perkembangan bentuk dasar sampai pada perwujudannya saat ini. Adapun metode dalam tesis saya, untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan metode kualitatif dan deskriptif, Prof. Kemudian untuk metode perancangannya sendiri, saya menggunakan metode dengan pendekatan rancangan glass box atau rasional dengan memanfaatkan informasi yang untuk menghasilkan desain yang eksplisit, terus proses yang terdefinisi dan didukung dengan analisa pada konsep-konsep dari desain-desain yang sebelumnya. Kemudian studi literatur dan studi preseden yang bersumber dari sumber pertama,
Ada pun dari jurnal Ahmad Fauzi Jihad tahun 2018 dengan judul Penerapan Fenomenologi Arsitektur pada Perancangan Resort di Kawasan Wisata Girimanik Wonogiri. Secara singkat saya bacakan. Dalam jurnal ini beliau mengambil pendekatan fenomenologi pada sumber salah satu arsitek yaitu Peter Zumthor, di mana Peter Zumthor sendiri menitikberatkan pendekatan fenomenologi terhadap arsitektur itu ada 9 pendekatan, Prof. Yang pertama itu ada the body of architecture, terus kemudian material compatibility, yang ketiga the sound of space, yang keempat temperature of space, selanjutnya surrounding object, tension between exterior and interior, level of intimacy, the like on thing, between compassion and seduction. Saya jelaskan sedikit, Prof, untuk pendekatan yang pertama yaitu the body of architecture. Peter Zumthor menjelaskan the body of architecture ialah arsitektur itu dianggap memiliki tubuh di mana keseluruhan anatomi itu meliputi kulit dalam tanda kutip yang terlihat dan maupun yang tidak terlihat. Yang kedua, material compatibility, di mana menurut Peter Zumthor dalam mendesain seorang arsitek itu harus memiliki kepekaan terhadap material yang akan digunakan atau yang dipilih dalam proses desain atau rancangan arsitek tersebut. Yang ketiga, the sound of space. Yang dimaksud adalah setiap bangunan dalam tanda kutip memiliki nada dan irama masing-masing. Selanjutnya, the temperature of space itu terbagi dari temperatur fisik dan psikis, yang dimana temperatur ini maaf, Prof. Yang dimana temperature of space ini mempengaruhi material yang digunakan. Yang selanjutnya surrounding object ini yang dimaksud surrounding object itu membangkitkan suasana pada pengguna bangunan dengan objek-objek di sekitar bangunan, seperti misalnya ada pohon-pohon atau vegetasi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya itu tension between exterior and interior. Ini keterikatan antara ruang dalam dan ruang luar dari suatu bangunan itu sendiri. Contohnya di sini bukaan yang mempengaruhi fasad bangunan dan secara tidak langsung mempresentasikan karakter dari bangunan. Selanjutnya, level of intimacy berkaitan dengan skala, ukuran, dan dimensi dari bentuk ruangan tersebut. Kemudian, the like on thing, bangunan disebut sebagai sebuah masa murni yang kemudian berdasarkan peraturan bangunan tersebut mengadaptasi cahaya-cahaya untuk sebagai cahaya alami pada bangunan. Kemudian terakhir, between compression and seduction. Yang dimaksud between compression and seduction adalah kehadiran ruang tersebut yang memiliki pergerakan dan alur. Selanjutnya, studi preseden dari jurnal Ahmad Fauzi Jihad
Ini pengaplikasian dari prinsip dari Peter Zumthor sendiri, yaitu surrounding object dan temperature of space. Surrounding object yang dimaksud itu adalah objek-objek yang sudah ada dalam site. Kalau dari desain saudara Ahmad Fauzi ini terlihat view dari tapak atau lokasi daripada site tersebut yang kemudian akan diolah untuk menjadikan resort. Selanjutnya ini penerapan dari level of intimasi pada tapak resort. Di sini semakin tinggi kontur, jangkauan view dari bangunan semakin luas. Kemudian ini slide selanjutnya pengaplikasian prinsip sound of space, light of things, dan adopsi dari atap rumah masyarakat pada bangunan villa. Bukan untuk pandangan keluar bangunan, diaplikasikan dalam desain tersebut. Selanjutnya, pengaplikasian the sound of space, yaitu penggunaan batu bata yang solid pada bangunan untuk mendapatkan kenyamanan privasi pengunjung dan penggunaan bukan pada titik view terindah. Itu studi literatur dan presiden yang pertama. Kemudian ini studi literatur dan presiden yang kedua dari jurnal Ita Dwi Jayanti, Tipologi Bangunan karya Bjarke Ingels. Secara singkat, Bjarke Ingels adalah seorang arsitek yang mengklasifikasikan dari atas pemikirannya terhadap tipologi untuk arsitektur itu sendiri. Kemudian beliau mengurutkan ada 10 berdasarkan fungsi. Yang pertama komersial, kemudian untuk public space, kultur, edukasi, hotel, urbanism, kemudian kultur, health, housing, dan media. Ini body culture. Selanjutnya dari Bjarke Ingels sendiri, untuk perancangan-perancangan beliau, beliau menerapkan konsep yang saling keterkaitan. Yang pertama sustainable sociology, yaitu nature exploring, dengan artinya eksplorasi terhadap alam. Kemudian pendekatan yang inovatif. Yang selanjutnya itu variabel dalam site. Kemudian untuk menghasilkan produk atau desain, Bjarke Ingels sendiri selanjutnya menggunakan konsep pragmatik utopia yang dari pemikiran beliau sendiri itu dipecah kembali menjadi beberapa deskripsi, beberapa prinsip prop. Yang pertama future atau imagine, hayalan. Kemudian building deconstruction, itu dekonstruksi dari bangunan. Kemudian kebutuhan ruang, space needed. Terus teknologi development, pengembangan teknologi. Studi preseden dari beberapa karya Bjarke Ingels sendiri, ini adalah suatu kawasan wisata privat villa di Holleback Island. Terlihat untuk gambar-gambar ini penggunaan material alam yang solid
dari interior ruangan ini sebenarnya kayak seperti jacuzzi begitu, Prof. Dengan bukaan lebar untuk mendapatkan view bangunan view pemandangan yang sudah ada dari site tersebut. Yang sebelah kanan ini eksterior bangunan, kembali juga penggunaan batu alam yang sebenarnya sudah ada di dalam site, di dalam lokasi ini, dalam lokasi Volleyball Island tersebut. Selanjutnya studi kasus dari tesis saya terletak di Kabupaten Halmahera Selatan. Pulau Nusara ini sendiri sebelumnya telah terbangun beberapa sarana dan prasarana wisata untuk menunjang objek wisatanya sendiri seperti villa-villa, akan tetapi fasilitas dan sarana tersebut sepenuhnya belum mengakomodir kebutuhan pengunjung. Kemudian tinjauan lokasi dengan luas 30 hektar, Pulau Nusara terletak 1 km di sebelah barat Kota Labuha, ibu kota Halmahera Selatan di Pulau Bacan. Kemudian ini existing dari Pulau Nusara sendiri, ada beberapa bangunan yang sudah terbangun, tetapi dari dokumentasi terlihat ada pedestrian, ada beberapa gazebo, beberapa villa, dan juga ada dermaga yang seperti tidak terawat lagi. Dan juga ini menjadi salah satu alasan mengapa saya mengangkat perancangan kawasan wisata Pulau Nusara di Halmahera. Kemudian ini analisa saya, analisa zonasi site yang saya rancang, Prof. Sebelumnya ini existingnya di sebelah sini. Saya analisa site-nya kembali, masih tetap dengan entrance yang sama. Kemudian area publik, terus area privat, kemudian masih dengan yang sama juga service area. Selanjutnya analisa saya terhadap program ruang. Ini ada di bagian entrance, terdapat welcoming stage itu. Nanti di situ akan ada seperti aula besar untuk menyambut tamu. Kemudian di ini yang hijau, beberapa RTH kayak kayak vegetasi, pohon-pohon. Sebenarnya sudah ada berapa pohon di existing tersebut, Prof. Cuma dalam rancangan saya akan saya desain kembali bagian landscape-nya. Ini jalur-jalur ini jalur-jalur pedestrian dari pengunjung yang saling berketerkaitan. Selanjutnya ada jalur utama, ada resort tepi air, ada masjid, ada wisata anak-anak atau playground, sama ada area kolam renang. Ini skema desain analisa saya dengan mengambil tipologi-tipologi dari beberapa pemikiran karya arsitek dan mengambil beberapa prinsip dari apa itu fenomenologi terhadap arsitektur sendiri. Desain yang saya ambil dalam rancangan saya terapkan seperti ini, Prof. Seperti umumnya seperti biasa, seperti pada umumnya kawasan-kawasan wisata, penggunaan material
Penggunaan material alam seperti batu-batu alam atau penggunaan dari material-material yang tersedia di lokasi seperti atap di gazebo ini menggunakan atap janur kelapa. Pedestrian juga menggunakan batu-batu setapak, batu-batu gunung, dan juga ya kayaknya seperti itu Prof. Kurang lebih. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih Prof. Sekian. Terima kasih Bu Dina. Ada komentar dulu ya teman-teman. Halo. Bu Dina, gini. Iya, Ini nampaknya tesis ya, langsung kepada draft tesis ya. Halo. Halo. Jelas, terdengar suara saya? Dengar Prof, tapi kurang keras mungkin ya Prof ya, dengar. Kalau di saya kurang keras sih Prof. Kurang keras. Agak pelan Prof. Pelan. Iya Prof. Lagi di ruang meeting. Oh iya. Ya gini jadi Bu Dina, jadi ini kan mata kuliahnya kan metode perancangan ya. Jadi saya sih bukan meminta proposal tesis ya. Jadi bahwa nanti bahan mata kuliah ini bisa digunakan untuk tesis ya gitu ya. Tapi tidak seolah ini mata kuliah proposal tesis gitu kan. Kan dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi mata kuliah dalam mata kuliah metode perancangan yang diminta adalah merancang objek tertentu ya dengan pendekatan yang kreatif ya. Jadi dipahami dulu tugasnya gitu ya. Nanti bahwa tugas ini bisa digunakan sebagai bahan untuk tesis ya gitu ya. Karena fokusnya yang relevan gitu kan. Tetapi bukan proposal tesis gitu. Itu yang pertama. Betapapun begitu, saya sih masih melihat ada perancuan cara berpikir gitu ya. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Dina ya. Pertama kan ada metode penelitian ya dan metode perancangan. Nah, mungkin metode penelitian nanti itu bisa di bagian dari tesis gitu ya. Tapi dalam beberapa perancangannya sendiri tadi kan disebutkan menggunakan pendekatan yang glass box ya, pendekatan rasional. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pendekatan rasional itu pendekatan glass box itu adalah pendekatan yang sudah jamak ya, yang sudah jamak sudah biasa dilakukan gitu ya. Artinya arsitek karena sudah biasa lah melakukan pendekatan rasional itu sesuatu yang harus ditempuh gitu ya. Pasti semua arsitek, semua pendekatan perancangan menggunakan itu gitu kan. Nah, yang kita maksudkan di sini dalam metode ini melampaui hal itu gitu ya. Karena itu ini sebenarnya metode perancangan kreatif kan. Jadi metode Gracebox-nya sendiri tentu ditempuh gitu ya. Kita soal program, soal data, programming, analisis sintesis itu kan suatu yang biasa kan. Programming terutama ya, kebutuhan itu yang rasional kan, data rasional. Dan Gracebox. Nah, karena itu tidak perlu disebut lagi itu karena secara biasa ya, secara inherent sudah biasa dilakukan kan. Nah, yang ingin kita ekspor di dalam mata kuliah ini adalah pendekatan kreatifnya itu ya. Nah, pendekatan kreatif yang saya maksud mungkin tadi Bu Dina menyebutnya fenomenologi kan. Ya, saya lihat. Nah, cuma di dalam paparan tadi kan belum jelas ini fenomenologi tempatnya sebagai apa gitu ya. Sebagai kajian atau metode riset tampaknya atau sebagai apa gitu ya.
Nah, harusnya dalam mata kuliah itu digunakan sebagai pendekatan perancangan. Ya. Pendekatan fenomenologi itu pendekatan perancangannya. Fenomenologi dan merujuk tadi kan pada Peter Zimthor, pada tadi studi kasusnya betul pada siapa Dr. Angel gitu ya. Jadi presidennya itu menurut saya harus ditegaskan ya. Jadi mata kuliah metode perancangan misalnya dengan pendekatan fenomenologi, ada kasus apa tadi daerah wisata apa tadi ya di Halmahera gitu kan. Nah itu aja dikelirkan ya dia struktur berpikirnya gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga apa ya? Ini tipologi juga tepat juga gitu ya. Yang tipologi itu. Apalagi kalau fenomenologi dikaitkan dengan tipologi gitu. Memang tipologi kan terdiri dari dua hal ya, tipologi dari teori kan berkaitan dengan bentuk dasar dan karakter atau sifat dasar ya. Nah kalau fenomenologi berkaitan dengan bentuk saya kira agak sulit gitu ya. Mungkin yang kalau mau masuk langsung aja buat ke tipologi, tapi ke sifat dasarnya karakter gitu ya. Jadi karakter bangunan, karakter arsitektur atau ekspresi arsitektural gitu ya. Karena fenomenologi kan lebih sesuatu yang lebih di samping yang tadi yang kasat mata fisik juga sesuatu yang di dalam ya, intensional emosional gitu kan. Sehingga lebih tepat kalau misalnya ini apa pada aspek ekspresinya gitu ya, pada aspek ekspresi arsitektur, pada aspek karakternya gitu ya, tapi tidak pada bentuk dasar. Bentuk dasar itu kan kalau tipologi itu hanya ada beberapa kan bentuk dasar murni kan, geometri lingkaran, kemudian persegi, kubus, apa, sama sisi itu aja kan, segitiga itu ya. Nah jadi fenomenologi kurang tepat kalau dikaitkan dengan itu gitu. Mungkin langsung aja ini Bu, kalau saya rusak pendekatan fenomenologi ya dalam perencanaan arsitektur resort apa ya di Halmahera itu aja sebenarnya. Ya. Nah, studi presidennya itu sendiri kan tidak hanya menyangkut tipologi gitu kan. Menyangkut tadi unsur-unsur yang disebutkan oleh teori Bright Angel tadi itu aja. Tuh, Dina. Jadi langsung aja pada metode perancangan fenomenologi ya dalam ya, pendekatan fenomenologi dalam merancang bangunan resort di Halmahera itu gitu ya. Saya kira itu aja. Jadi tentang risetnya sendiri tidak lebih suka dalam mata kuliah ini gitu ya. Dan juga metode glass block-nya sendiri saya anggap itu sesuatu yang sudah biasa gitu ya. Yang juga tidak perlu dicantum, tapi metodenya adalah metode perancangan dengan pendekatan fenomenologi. Gitu. Nah, yang keempat tadi saya ini seringkali salah kaprah saya mengingat soal teori zonasi itu. Kan seringkali ini masih ada S1 pun, ini saya memang kekeliruan itu mulai dari S1 gitu ya. Bahwa zonasi itu terdiri dari apa? Private, semi-private, semi-publik gitu ya. Lalu service. Ya. Nah, ini kekeliruan memasukkan service di dalam zona tadi, kategori tadi gitu ya. Kalau kan publik, private, semi publik, semi private itu kan sifat ruang ya kan? Karakter tapak atau karakter ruang gitu ya. Sementara service ada fungsi gitu. Ya. Yang service itu fungsi itu service itu bisa di mana saja. Ya bisa di daerah publik bisa, di private bisa, di ini bisa gitu. Karena itu kalau mau itu ada dua zonasi itu gitu ya. Berdasarkan sifat tadi ada daerah publik, ada daerah private, semi private, semi publik itu zonasi luar, zonasi trafik berdasarkan sifat atau karakter ruang ya. Nah, sebenarnya service itu fungsi. Jadi berdasarkan fungsi apa? Misalnya kalau resort tadi kan ada daerah akomodasi ya, ada daerah misalnya tadi ada resortnya, ada daerah rekreasinya gitu ya, ada daerah servis. Nah, itu di situ gitu.
Jadi berdasarkan fungsi dikelompokkannya gitu. Bukan masuk ke daerah karakter ruang. Nanti bisa rancu nanti ya. Mungkin tuh Dina ya. Nomor ada yang ingin tambahkan? Sekali lagi, ya tugas itu kan harus disesuaikan dengan mata kuliahnya itu ya. Saya memang mendorong semua mata kuliah itu metode perancangan. Jadi yang saya sarankan adalah pendekatan fenomenologi dalam merancang arsitektur resort di Halmahera itu aja mungkin ya. Nah, coba dieksplor lebih lanjut itu aja. Oke. Kalau tidak ada lanjut ke yang lain. Izin Prof, saya mau share tugas Ya. berikutnya Prof. Oke. Enggak. Sudah terlihat Prof? Sudah. Sudah, Kang. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah tugas untuk metode perancangan tentang konsep. Mohon masukan karena ini masih banyak kekurangannya, Prof. Terutama yang barusan Prof ceritakan tentang fenomenologi. Kebetulan saya juga ini tugasnya tentang fenomenologi metodenya. Tapi di sini saya akan menggali, merancang sebuah supermarket yang berlokasi di Kota Baru Parahyangan. Untuk pendahuluan itu perkembangan sosial ekonomi yang selalu menjadi faktor utama, pertimbangan bahwa bisnis retail harus terus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Begitu pula dengan arsitektur yang selalu bergerak, beradaptasi, menciptakan karya mengikuti perubahan dan pergeseran waktu. Desain store atmosphere adalah sebuah konsep desain yang menggabungkan pendekatan bisnis dan arsitektur untuk menciptakan pengalaman belanja yang unik dan menarik bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi atmosfer toko dan bagaimana pendekatan bisnis dan arsitektur dapat digunakan untuk menciptakan atmosfer yang optimal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif fenomenologi dan diadaptasi analisis kasus dari beberapa toko yang telah berhasil menerapkan konsep desain store atmosphere. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti jenis produk atau barang jual, kemudian visual merchandise, pencahayaan, warna, tekstur, dan amenities dapat mempengaruhi atmosfer toko. Selain itu, pendekatan bisnis seperti branding dan pemasaran juga dapat memperkuat atmosfer toko. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa desain store atmosphere dapat meningkatkan pengalaman belanja konsumen dan membantu toko untuk membedakan diri dari pesaing dan dapat memperkuat bisnis retail untuk terus berkembang. Kemudian penjelasan tentang bisnis retail menurut Sophia dan EM Sangaji, retail dapat diartikan sebagai bagian penjualan barang atau jasa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian menurut Barry Eberman dan Joel Ervemans memaparkan jika yang dimaksud dengan retail adalah aktivitas bisnis yang erat kaitannya dengan pemasaran produk dengan tujuan akhir barang dan jasa
yang ditawarkan bisa sampai ke konsumen dan digunakan untuk diri sendiri maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian menurut Philip Kotler, retail adalah serangkaian proses penjualan barang dan jasa secara satuan atau eceran untuk bisa sampai ke tangan konsumen dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, berdasarkan pemaparan beberapa ahli ini, setelah disebutkan bahwa retail itu lebih berfokus ke kegiatan penjualan barang atau jasa. Nah, barang atau jasa ini digolongkan ke dalam beberapa jenis retail, yaitu yang pertama adalah berdasarkan cara pelayanannya, kemudian berdasarkan lini produk yang dijual, kemudian berdasarkan penekanan relatif harga, dan berdasarkan penilaian toko. Sedangkan untuk jenis produknya sendiri, kategori produk jenis usaha retail itu dibagi menjadi eh, beberapa item. Yang pertama adalah specialty shop yang merupakan toko yang menjual jasa atau produk-produk khusus, misalkan seperti apotik, kemudian optik atau barbershop. Kemudian ada department store. Ini merupakan jenis retail yang menjual produk-produk sekunder seperti itu, kebutuhan tambahan seperti baju, aparel dan lain-lain. Kemudian supermarket eh, merupakan jenis usaha retail yang menjual produk primer atau kebutuhan 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 toko. Itu contohnya seperti Friends Market, kemudian dulu sih terkenal ada Kencik. Kemudian kalau di Bandung yang ini sih Jogja Toserba. Kemudian minimarket merupakan jenis usaha retail yang menjual produk-produk primer dengan area penjualan relatif lebih kecil. Kemudian convenience store merupakan jenis usaha retail yang menjual produk-produk yang ready to eat seperti snack, roti, beverage yang biasanya bukanya itu bisa sampai 24 jam. Kemudian ada superstore atau hypermarket merupakan jenis usaha retail yang menjual semua jenis produk baik itu primer, sekunder, dan tersier dengan area penjualan yang lebih luas. Kemudian discount store merupakan jenis usaha retail yang memberikan diskon atau potongan harga yang relatif besar. Nah, dari penggolongan berdasarkan jenis produk yang dijual, saya akan memaparkan metode perancangan dengan pendekatan kepada perencanaan supermarket. Nah, untuk metode perencananya saya melakukan pemilihan dengan menggunakan metode phenomenological research, yang mana research ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan esensi fenomena berupa pengalaman hidup yang sama yang dialami sejumlah orang. Terdapat dua tipe phenomenological research, yaitu hermeneutik dan transcendental. Untuk phenomenological research ini dapat melibatkan satu bentuk pengumpulan data yang efisien dengan hanya memasukkan satu atau lebih wawancara dengan partisipan. Kemudian untuk definisi dan tujuannya adalah pendekatan untuk mendeskripsikan esensi fenomena berupa pengalaman hidup yang sama yang dialami sejumlah orang. Tujuan dari phenomenological research-nya adalah untuk mereduksi pengalaman hidup yang merupakan sebuah fenomena menjadi deskripsi tentang esensi yang bersifat umum atas fenomena tersebut. Nah, untuk ini saya pendekatan desainnya itu menggunakan dua tahap pendekatan, yaitu pendekatan yang berdasarkan dari jenis produk atau barang dagang yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian pendekatan melalui desain seperti kebutuhan ruang, program ruang,
luasan dan lain-lain. Nah, untuk pengambilan keputusan dibangunnya sebuah retail itu beberapa pertimbangannya adalah lokasi, market, financial feasibility, desain, dan manajemen. Ini adalah urutan yang biasanya dijadikan patokan. Tetapi kalau kebetulan di tempat saya bekerja ini, yang poin 1 sampai 3 itu dimasukkan ke dalam keputusannya manajemen. Jadi manajemen mengusulkan, kemudian desain menjawab gitu. Ini oke atau tidak, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika desain ini dipertanyakan untuk apakah sebuah retail itu apa eh, boleh berdiri atau tidaknya, di dalam preliminary itu ini adalah beberapa yang harus masuk ke dalam usulan-usulan untuk proposal desainnya. Jadi bangunan itu harus bersifat eye-catching. Maksudnya adalah dari sisi bentuk, kemudian warna, kemudian branding, kemudian unik. Unik ini maksudnya itu ada pembeda dengan kompetitor yang berada di sekitaran. Kemudian bangunan tersendiri juga harus tempting, dia harus menggoda, gitu. Dia harus bisa mengundang orang untuk datang. Kemudian dia juga harus bersifat edik. Edik itu maksudnya candu, gitu. Orang itu ketika sudah datang, pulang, datang lagi, kemudian datang lagi gitu, berkelanjutan. Untuk atraktif, nah ini adalah salah satu contoh di mana orang itu sekarang konsentrasinya itu, kalau dulu itu lebih ke dalam bangunan mall, yang mana di dalam mall itu harus ada void atau area atrium yang besar. Tapi dengan kondisi sekarang itu justru orang itu lebih senang di mana dia itu kondisinya itu berada atau berkaitan dengan area outdoor, area bebas. Seperti misalkan duduk di dalam sebuah restoran. Nah, dia berada di lokasi pinggir jendela dan dia senang melihat keluar, dan kondisi itu dia lebih atraktif buat dia gitu. Kemudian di dalam preliminary juga ada sebuah koridor yang harus di break, dan itu untuk menciptakan untuk melawan kejenuhan. Kemudian impulse buying, nah ini adalah maksudnya si konsumen yang datang itu harus bahagia, harus senang, dan itu biasanya bisa menciptakan eh, apa eh, transaksi yang eh, secara spontan gitu. Kemudian solution for hot and cold spot, ini maksudnya adalah bila mana kita mengetahui barang apa sih yang dicari konsumen gitu. Nah, ini barang itu harus kita ditempatkan sedemikian rupa atau kita gabung dengan barang-barang yang tidak dicari oleh konsumen, agar area koridor itu menjadi hangat, menjadi meriah, dan tidak ada area dead spot. Nah, government regulation ini juga kami ikuti, seperti kebijakan-kebijakan di dalam kota yang kita ini. Kemudian harus user friendly, tentu saja ini mudah. Kemudian fleksibilitas dan visibilitas ini kita seperti adanya ruang-ruang yang bisa menampung beberapa momen-momen di mana area itu harus berubah. Misalkan ada area peak season, area-area ketika momen-momen Lebaran, misalkan, atau Natal, Tahun Baru, itu ada area-area yang bisa berubah. Jadi dia lebih fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah harus yaitu influencing. Influencing ini maksudnya itu harus mempengaruhi orang itu yang misalkan dia itu tidak ada niat untuk belanja, tetapi ketika misalkan dia lewat, dia tiba-tiba secara psikologi itu terkena dampak gitu, terpengaruh untuk mau datang, ataupun tidak saat itu, mungkin nextnya ketika lewat dia mau datang ke sana gitu, ke dalam. Nah, zona besar di dalam sebuah mall itu
sebuah retail itu dibagi menjadi beberapa, itu ada selling area, kemudian ada back office, kemudian ada public support. Selling area ini ada main bisnisnya adalah supermarket dan department store. Kemudian subbisnis itu ada convenience store, food court, gitu lain. Kemudian back office itu ada storage, gudang, kemudian office. Kemudian di public supportnya itu ada parking, ada bank, kemudian customer service, ada restroom, dan amenities. Nah, ini adalah garis besar pembagian zona di dalam sebuah retail. Nah, eh, karena saya itu akan lebih fokus ke dalam supermarket, Prof. Jadi saya pendekatannya itu dimulai dari bagian-bagian dari produknya sendiri gitu. Jadi dalam dalam mengatur area-area di dalam supermarket itu kan ada dibagi lagi, Prof. Ada departemen food, ada non food, ada fresh, kemudian ada GMS, ada stationery, beauty dan aksesoris, ada elektronik, ada maaf ini ke ini, kemudian ada food court. Nah, dari kategori produk ini sendiri juga dibagi lagi. Nah, kategori produk ini juga dibagi lagi ya, ke dalam beberapa item. Pertama adalah profitabilitas dan stock to sell ratio. Dan itu maksudnya adalah eh, di mana jumlah pemajangan, jumlah produk yang ada di area supermarket itu dia itu harus eh, sinkron dengan kondisi gudang yang ada di dalam. Jadi ketika misalkan ada barang yang keluar, itu sudah ada stok yang ada di dalam gudang. Dan ini biasanya rasio ini menurut empirisme kami itu biasanya 70-30%. 70% untuk selling area dan 30% untuk gudang. Kemudian customer flow. Nah, ini customer flow ini biasanya dipengaruhi oleh eh, produk. Eh, produk yang biasanya yang basic-basic yang yang menjadi tujuannya gitu. Nah, produk basic ini eh, apa produk basic ini harus melalui produk-produk yang impuls, yang bukan yang menjadi tujuan. Dan itu bisa menciptakan area-area yang tidak tidak terlewati gitu. Jadi maksudnya tidak ada dead spot gitu. Kemudian ada teknik ranking. Nah, teknik ranking ini adalah pengaturan ruang pajang. Pada rak pajang hendaknya melihat aspek bisnis seperti jarak antar shelving, maksudnya itu jarak koridornya, lebar koridor. Kemudian rak gondola itu bisa di knockdown, tidak bersifat fix gitu. Kemudian yang lainnya adalah size and shape of merchandise. Nah, ini adalah pengetahuan tentang bentuk dan ukuran dari produk sendiri. Ini kita harus atur sedemikian rupa agar pemajangannya itu enak dilihat dan rapi. Kemudian adalah ada seasonal factor. Dan seasonal factor ini adalah barang-barang yang biasanya ada karena dia itu barang baru, branded food misalkan, dan ini biasanya memerlukan area promo, dan ini harus ada di dalam area supermarket. Kemudian untuk pedoman traffic flow-nya sendiri, pertama adalah relative advantage, yaitu bahwa penempatan atau lokasi barang per kategori dalam satu lorong harus memiliki keterkaitan. Contohnya antara baby milk dengan food dan baby needs dan perlengkapan bayi gitu. Itu biasanya relative expenses. Kemudian ada produk fast and slow moving. Nah, ini
produk ini harus dicampur. Ada produk-produk yang memang dia itu cepat turnovernya dan ada yang lambat. Ini harus berdekatan atau harus terlewati sebelum melalui barang yang turnovernya tinggi gitu. Jadi ada kemungkinan untuk impulse buying-nya itu tinggi. Nah, kemudian ada impulse and destination. Nah, ini yang dari tadi saya paparkan, ini memang impulse ini barang-barang yang memang tidak dicari gitu. Tapi ini ada barang-barang destinasi yang memang dicari. Nah, ini penempatan ini tuh berpengaruh ke dalam zoningnya area supermarket. Kemudian ada barang basic, tentu saja barang yang sangat dicari. Kemudian ada special corner. Ini adalah barang di mana barang yang memiliki keunikan. Contohnya itu yang biasa di pojok itu biasanya rokok atau obat atau vitamin, kemudian kosmetik gitu. Kemudian ada barang spesifik item. Ini contohnya adalah barang spesifik ini tuh hanya ada di toko A, tapi tidak ada di toko B gitu. Ini yang jadi pembeda dan ini harus ada di setiap toko. Kemudian ada barang cross department. Nah, ini barang cross department itu maksudnya barangnya itu sama-sama berdekatan. Misalkan foodnya adalah kopi, non foodnya itu dia itu ada cangkirnya misalkan, ada saringannya, ada pembuat kopinya, misalkan begitu. Kemudian ada cross merchandising. Eh, Cross merchandising ini adalah eh, perpaduan kategori barang yang cukup kontras, berbeda kelompok gitu. Tidak ada sangkut pautnya, tapi itu memang sengaja untuk ditampilkan biasanya ditampilkannya di dekat area kasa di depan. Kemudian jenis dan spesifikasi barang menurut Philip Kotler. Yang pertama adalah kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Pertama adalah salutary produk, yaitu barang yang bermanfaat. Kemudian deficient produk, barang yang kurang sempurna. Kemudian pricing produk, barang yang sifatnya menyenangkan. Kemudian ada desirable produk, barang yang sangat diperlukan. Yang kedua adalah kelompok barang menurut tujuan pemakaian. Pertama adalah barang konsumsi. Misalkan convenience good, kemudian ada shopping good, barang belanjaan, specialty good, barang khusus, kemudian unsold goods, barang yang tidak dicari. Kemudian yang lainnya adalah barang industri. Nah, dari pengetahuan pengetahuan jenis kategori produk ini, bila disusun dengan rapi dan sudah tercipta ini, jadilah sebuah planogram. Nah, planogram ini merupakan menjadi sebuah pengaturan standar penataan barang per item per kategori per elemen rak gondola, merupakan pendetailan dari implementasi selling space planning. Tujuan planogram ini adalah adanya standar pemajangan yang seimbang sesuai dengan tingkat turnover masing-masing item barang dan kontribusinya terhadap kategori terkait. Oleh karena itu, untuk mendapatkan productivity based space management, biasanya analisis Pareto akan sangat membantu. Kemudian implementation. Nah, implementation ini adalah di mana bila planogram ini sudah berhasil diterapkan. Nah, ini itu adalah pengulangan lagi mengikuti planogram yang sudah menjadi pengaturan standarnya. Nah, ini adalah tata cara mendisplay. Pertama, tata cara mendisplay itu ada dengan tujuannya, yaitu attention dan interest customer. Nah, itu barang itu kalau untuk bisa menarik itu harus dibantu dengan sifat-sifat dari sentuhan arsitektur. Misalkan untuk bisa terlihat itu dia itu ada sebuah floor display misalkan, atau ada tambahan dari lampu spot misalkan seperti itu. Ini menjadikan si konsumen tertarik. Kemudian desire and action customer ini tuh memang barang-barang yang
sebetulnya tidak dicari, tapi ini bisa menjadikan tambahan baru gitu. Eh, Maksudnya tuh tambahan ke sirkulasi. Ini bukan bukan kalau nggak ada ini tuh nggak ada terkesan tidak lengkap barang-barang seperti itu. Kemudian di mana display yang biasa diletakkan? Biasanya pertama adalah di window display. Nah, window display ini biasanya di tapak bangunan. Tapi dengan pergeseran waktu, sekarang itu yang namanya window display itu sudah berkurang, kecuali di daerah-daerah itu masih ada. Tapi untuk di perkotaan itu udah mulai bergeser, sudah hilang. Kemudian interior display, display itu ada open display, itu adalah display yang bisa kita langsung sentuh, kita teliti. Kemudian ada close display, itu adalah barang-barang yang tidak bisa langsung kita sentuh gitu. Tetapi kita bisa meminta bantuan kepada pramusajinya. Kemudian ada architectural display. Nah, ini adalah dibutuhkan sebuah area promo atau atrium di mana barang ini tuh bisa langsung diuji coba di situ gitu. Nah, kemudian exterior display. Nah, ini biasanya menggunakan area-area pedestrian atau teras di luar area selling di mana diadakan dalam sebuah momen, misalkan pameran atau misalkan promo khusus gitu. Nah, kemudian juga selain tata cara pendisplayan itu harus memperhatikan signage dan dekorasinya, kemudian eh, bisa dibantu juga oleh dealer display atau dari supplier. Nah, ini adalah penempatan barang berdasarkan reachable atau visible. Reachable adalah barang-barang dagangan yang harus bisa digapai, disentuh secara langsung, itu tidak butuh bantuan misalkan menggunakan kursi atau tangga. Nah, visible ini adalah area di mana barang-barang itu sesuai jarak pandang atau sudut pandang manusia. Ini bisa bisa dipertimbangkan untuk pengorderan raknya, gitu. Pemilihan rak, ketinggian rak seperti itu. Nah, ini adalah garis besar dari apa? Dari pemilihan kategori barang, jenis barang, dia itu apakah basic atau impulse. Nah, ini kemudian dibagi-bagi ke dalam suatu zona di dalam supermarket. Dan kemudian bagaimana cara melayout tata letak eh, tokonya gitu. Nah, tujuannya adalah membantu konsumen dalam berbelanja terhadap barang yang dikehendaki. Jadi dia itu merasa mudah itu dan gampang untuk mencapai sebuah produk itu. Nah, fungsi layout sebagai pengalokasian tempat perbelanjaan dan pengelompokan produk sesuai dengan kategorinya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi layout adalah ukuran dan bentuk ruangan. Memang ini ukuran itu dan bentuk ruangan itu sangat berpengaruh sekali ke dalam value. Value itu maksudnya jumlah produk. Itu per meter persegi itu berapa produk yang harus ditampilkan seperti itu. Kemudian lokasi pintu masuk, tangga, koridor, tiang dan lain-lain, dan itu harus terkomunikasikan. Kemudian bentuk-bentuk layout itu ada yang gang, kemudian ada yang berbelok-belok, spiral, ada yang menerus. Kebetulan di tempat saya ini, saya akan memilih yang grid, yang lurus. Nah, ini adalah sebetulnya tadi yang Prof sempat bilang bahwa ini adalah kebutuhan ruang secara fungsi eh, yang biasa yang telah dilakukan. Ini semua ruang ini harus terintegrasi sebagai support untuk mendukung beroperasionalnya sebuah supermarket. Ini adalah alur karyawan, kemudian ini adalah alur eh, supplier, dan ini adalah untuk alur barang. Dan ini adalah organisasi ruang berdasarkan fungsi dan privasinya. Ini adalah garis besarnya secara alur setelah digabung. Dan ini adalah salah satu yang menjadi patokan buat kami yang
bisa diadaptasi dari toko-toko yang sudah kami buat. Dan ini adalah luasan-luasan selling area di mana itu akan berpengaruh ke berapa jumlah bay atau jumlah rak, kemudian jumlah barang yang akan diperdagangkan, kemudian apa barang food, barang non food, barang GMS ini menjadi standar kami. Eh, itu diambil dari kontribusinya akun misalnya. Jadi ini yang diambil. Nah, ini adalah bentuk layout. Secara garis besar itu ada beberapa tipe, tapi kami mengambil tipe yang grid floor plans gitu. Dan ini tuh buat kami itu eh, secara tidak langsung anehnya itu untuk kaum hawa ini seperti yang tersesat gitu kalau udah masuk ke sana tuh. Nah, itu masuk ke situ, terus keluar lagi, muter-muter, masuk lagi ke situ. Tapi itu buat bisnis itu bagus gitu, karena impulsnya itu besar. Dan ini adalah pertimbangan selling space planning based on design. Pertama adalah komponen apa aja yang harus ada di dalam toko. Pertama adalah temperatur, kelembaban, kemudian udara, suara, kebersihan, kemudian desain faktornya adalah harus estetik, harus fungsional, gitu. Terus nyaman, adanya signage seperti itu. Kemudian sosial faktornya itu yang ada di sana itu ada audiens, gitu, ada konsumen, kemudian juga ada service personal, ada yang melayani. Kemudian ini adalah atmosfer variabel yang ada di dalam toko. Pertama ada eksternal, variabel, kemudian general variabel, kemudian layout dan desain variabel, kemudian point-point purchase and decoration variabel, kemudian ada human variabel. Nah, karena saya mengambil lebih fokus ke supermarket, jadi saya lebih ke poin 2, 3, 4, dan 5. Ini di sini ada merchandise, produk, kemudian ada pen, warna, dan wallpaper. Ini juga pemilihan di dalam konsep apa yang mau diterapkan ke dalam sebuah supermarket. Kemudian layoutnya tadi sempat dipaparkan juga, ini yang sangat berkaitan dengan kategori-kategori produk. Kemudian poin-poin purchase and decoration variabelnya itu ini lebih ke visual. Jadi ada yang banyak harus dikomunikasikan kepada konsumen gitu. Jadi mereka itu dalam melakukan keputusan berbelanja itu akan lebih cepat. Kemudian ada human variable, ada crowding, privacy, employee. Nah, anehnya itu di beberapa toko ini tuh kita melihat konsumen tuh lebih senang area-area yang padat, yang meriah gitu. Berbeda dengan apa ya, kalau saya lihat di luar negeri itu si ganggangnya itu besar gitu. Eh, Memang leluasa tapi tidak meriah gitu. Tapi kalau di Indonesia itu, terutama di Jawa Barat itu konsumen itu senang kalau misalkan area-area meriah. Dan apabila misalkan melihat itu areanya sepi, otomatis konsumen itu sepi pasti ada sesuatu gitu. Brand image-nya itu seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan desain untuk di dalam atmosfer tokonya. Saya mengambil dari gaya Japandi, gaya desain Skandinavia Jepang dan Skandinavia, yaitu kedua negara ini memiliki konsep masing-masing yang diterapkan dalam desainnya. Skandinavia memiliki konsep Hitch yang mengedepankan kenyamanan dan desain, kemudian sementara itu Jepang mengusung konsep wabi-sabi yang mengungkap keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan ini ternyata bukan tidak rapi, tapi dia memang sangat sederhana. Kemudian elemen-elemen desain Japandi yaitu skema warna netral dan teduh, itu seperti warna-warna pastel, kemudian garis-garis desain yang sederhana, lebih lurus-lurus, kemudian material alami dan ramah
Nah, ini lebih ke tekstur kayu, kemudian warna hijau seperti itu, atau warna besi. Dan ini adalah general mood yang akan diterapkan di area toko. Dia lebih ke warna-warna pastel. Kemudian ini untuk convenience store-nya, maksudnya ini untuk sebagai sub bisnis supportnya gitu. Jadi ketika orang itu datang ke sana itu datang kemudian mencium aroma bakery misalkan dia masa lapar tapi dia belanja dulu baru kembali lagi untuk setelah berbelanja itu untuk makan di sana langsung. Kemudian ini adalah moodboard area area pendukungnya sub bisnisnya. Ini selling kemudian beberapa fixture dan signage. Nah ini set ini ada berada di kota Bandung Barat, terutama di Kota Baru, Parahyangan, berada di samping IKEA Mall. Ini adalah master plan dan ini adalah lokasi Jogja. Kebetulan ini sedang dibangun areanya, alun-alunnya udah sekitar 40%. Sekarang saya lihat nanti dia akan connect Bumi Hejo ini akan connecting ke eh, apa toko. Nah ini adalah rencana Fulfair, ya ini adalah layout keputusan layout yang diambil dari hasil pendalaman pendekatan produk apa saja yang mau dijual di sana. Jadi layoutnya diputuskan seperti ini. Jadi ini adalah ada area fresh, ada area food, ada cook food, kemudian ada non food di atas, kemudian ada elektronik dan area beauty and accessories. Ini adalah rencana preliminary 3D-nya. Dan ini adalah pembagian area-areanya. Ini adalah area fresh di sini. Ini adalah area cook food. Ini ada area promo yang selalu berubah, berganti produknya, silih berganti sesuai dengan promosi produk-produknya. Kemudian ini adalah lantai 2. Ini adalah non food, ini adalah beauty, kemudian elektronik. Ya, ini adalah pembagian area di lantai 2. Ini adalah berapa yang sudah dibikin tenderingnya untuk departemen beauty and accessories. Kemudian ini adalah departemen elektronik. Ini adalah proses pembangunan saat ini, Prof. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Eh, Terima kasih, Prof. Mohon masukannya. Bentar, bentar. Ini apa? Iya. DP2 ya kesimpulannya ada dua alternatif, apakah didenda atau ini. Masih kan belum ada keputusan sekarang.
Oke, Pak, sebentar maaf. Ini sambil rapat. Ini ya sebelum nanti teman-teman mengomentari gini Pak, saya kira sama ya. Saya gini, secara penyajian sudah sangat komprehensif gitu ya. Perancangan supermarket gitu kan. Nah tapi yang belum jelas tuh begini Pak. Pertama tadi kan Maaf, Prof, suaranya kecil, Prof. Halo? Maaf, suaranya tidak terdengar, Prof. Oh nggak jelas? Halo? Iya, Prof. Jelas? Halo? Iya, Prof. Jelas, Prof. Ya tadi secara umum kan sudah sangat komprehensif dan cukup lengkap penyajiannya. Cuma ada beberapa hal yang saya ini kerangka berpikir yang juga harus diluruskan ya. Pertama, fenomenologi itu digunakan sebagai metode riset itu atau metode perancangan itu kan. Nah, karena kalau lihat tadi kan di awal ini metode penelitian gitu kan. Nah, berarti kan Bapak ini semua ini tadi sama ya. Bahwa ini nanti digunakan sebagai tesis, oke, nggak masalah gitu ya. Karena memang tesis itu kan biasanya riset by design gitu ya. Jadi ada dua langkah, ada riset, ada desain kan. Nah, dalam mata kuliah ini sebenarnya saya hanya meminta metode desainnya aja gitu Pak. Oh. Sebab kalau mau mulai dari riset kan agak panjang gitu ya. Misalnya kalau Bapak menggunakan fenomenologi sebagai metode riset, kan harus dijelaskan dulu gitu ya. Kan fenomenologi itu sebenarnya penelitian berarti kan meneliti pengalaman subjektif pemakai orang gitu ya. Artinya Bapak akan melakukan riset perilaku sebenarnya ya terhadap para pemakai yang mungkin sudah berpengalaman berbelanja di supermarket gitu kan. Ya kalau mau itu digunakan berarti kan Bapak harus melakukan riset itu dulu gitu ya. Dengan sejumlah instrumen parameter fenomenologi itu kan. Dan itu nanti akan itu digunakan untuk desain itu kan. Ya, hasil riset itu digunakan sebagai masukan kajian perilaku untuk desain Bapak gitu kan. Ajar ya, tetapi saya kan tidak melihat itu gitu. Itu hanya menyebut fenomenologi, tapi di dalam rangkaian desain berikutnya kan itu ya glass box aja, pendekatan rasional aja kan. Hampir tidak ada hasil riset itu masuk di dalam dan juga yang belum, saya kira belum juga riset ya di dalam tadi konsep desainnya gitu ya. Yang kedua mungkin jauh lebih mudah kalau pendekatan fenomenologi itu digunakan sebagai metode perancangan Pak ya. Nah artinya kalau metode perancangan Bapak kan tinggal rujuk teori Pak. Dari tadi Peter Zumthor itu kan ada kriteria fenomenologi ya, atau ikut pengalaman dari siapa Tadao Ando kan itu ada parameter fenomenologi kan ya. Nah parameter itulah yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk merancang supermarket Bapak gitu ya. Misalnya masuk di mana tadi kan di konsep ada soal konsep ruang ya. Ada konsep ruang dengan karakter yang ruang yang unik, yang menggugah desire ya, supaya gairah belanja lebih tinggi, bahkan aditif gitu ya, atraktif. Nah kan itu semua hal-hal yang mungkin bisa masuk fenomenologi di situ gitu ya. Kan fenomenologi berdasarkan pengalaman subjektif individu kan. Nah pengalaman subjektif ini mau berdasarkan teori saja lebih mudah kan. Misalnya teori Peter Zumthor atau teori dari presiden dari Tadao Ando ya, atau dari tadi Jawa Rebrinsky gitu ya. Nah itu kan lebih mudah, sudah ada parameternya kan. Karena kalau Bapak melakukan riset sendiri ya susah gitu ya. Waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi saya sih gunakanlah perancangan di situ sebagai metode, dan metode ini bisa merujuk pada parameter-parameter yang sudah ada dari presiden ya. Dari Bapak, nah itu masukkanlah itu di dalam desain Bapak gitu ya. Kan sudah banyak tuh di komprehensif, nah tapi kan belum terlihat misalnya dalam aspek karakter ruangnya gitu ya, dalam planogram, dalam implementation atau dalam display atau dalam atmospheric komponen ya, atau gaya desain Japandi juga gitu ya, memasukkan fenomenologi di situ gitu. Jadi bukan hanya tempelan fenomenologi disebut di awal lalu tidak terlihat di dalamnya gitu.
ya diharapkan parameter planologi itu masuklah di dalam konsep ruang layout supermarket Fajar. Itu mungkin Pak Fajar ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke, jadi saya sarankan mungkin tidak mulai dari riset Pak ya, tapi Oke. perancangan aja fenomenologi Langsung perancangannya, Prof. Ya. Baik, Prof. ya, tinggal nanti rujuk pada presiden sudah ada gitu. Ya. Masukkanlah unsur-unsur itu di dalam tadi dalam semua konsep-konsep desain Bapak gitu. Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Ada komentar yang lain? Pak Fajar? Enggak? Tidak ada? Tidak ada. Lanjut tuh satu orang lagi ya? Ini cukup waktunya. Oke, Pak Sidik. Mohon izin Prof. Barli, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, izin untuk menyampaikan tugas yang rencananya akan saya kerjakan untuk mata kuliah metode perancangan arsitektur. Jadi ini adalah gambaran prelim progres pengerjaan penugasannya sampai dengan saat ini, di mana judul tugasnya sendiri adalah perancangan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Redep, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur dengan pendekatan desain metafor. Latar belakang perancangan adanya keterbatasan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit di Kabupaten Berau, yang saat ini di Kabupaten Berau sendiri memiliki 2 rumah sakit, yaitu RSUD Abdul Rifai dan RSUD Talisayan, di mana RSUD Abdul Rifai merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas jumlah tempat tidur sebanyak 250 bed. Sementara untuk RSUD Talisayan merupakan rumah sakit tipe D atau Pratama dengan kapasitas jumlah tempat tidur sebanyak 58 bed. Seringnya terjadi kondisi over capacity yang terjadi di RSUD Abdul Rifai dan RSUD Talisayan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal. Kemudian fasilitas pelayanan yang terdapat di RSUD Abdul Rifai dan RSUD Talisayan saat ini belum memenuhi peraturan dan standar persyaratan terbaru, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal. Kemudian saat ini untuk kasus penyakit tertentu, seperti pasien yang memerlukan pelayanan cuci darah atau hemodialisa, pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di Tarakan, Balikpapan, dan Samarinda, yang lokasinya memang cukup jauh dari Kabupaten Berau, seperti itu. Lalu selanjutnya, Kabupaten Berau saat ini belum memiliki fasilitas rumah sakit tipe B, dengan fasilitas pelayanan yang lengkap dan sesuai dengan peraturan terbaru yang berfungsi juga sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten untuk melayani pasien rujukan dari RSUD Abdul Rifai. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa rumah sakit yang ada di Kabupaten Berau saat ini yang tertinggi adalah Rumah Sakit Abdul Rifai dengan tipe C, di mana pelayanannya saat ini belum memenuhi standar peraturan yang ditentukan. Seperti itu, sehingga ketika ada kasus-kasus penyakit tertentu yang memerlukan penanganan yang lebih lanjut, pasien itu harus dirujuk ke lokasi yang lebih jauh gitu ya, ke Tarakan, ke Balikpapan ataupun ke Samarinda. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang perancangan rumah sakit di Tanjung Redep, Kabupaten Berau ini. Kemudian ini adalah konteks untuk lokasi perencanaannya. Lokasi perencanaan berada di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi perencanaannya cukup strategis, berjarak sekitar 4,2 km dari Bandara Udara Kalimarau dan 3,7 km dari Rumah Sakit Abdul Rifai existing Berau, di mana batas lahan perencanaan di sebelah utara berbatasan dengan permukiman penduduk, kemudian ada lapangan airsoft stasiun Hutani, kemudian untuk di sisi timur itu berbatasan dengan kebun, kemudian di sisi selatannya berbatasan langsung dengan Jalan Sultan Agung. Kemudian di sisi baratnya berbatasan dengan pemukiman penduduk. Ini adalah gambaran lokasi perencanaan
di mana kami sudah melakukan, karena memang ini proyek yang sebelumnya sempat saya terlibat juga dalam pekerjaan di tempat kerja. Jadi untuk data-data perencanaannya memang dirasa cukup lengkap. Kami sudah melakukan survei mengelilingi seluruh sisi site. Kondisinya kurang lebih seperti ini, di mana luas lahannya kurang lebih sekitar 10 hektar dengan karakter lahan yang berkontur cukup ekstrim seperti itu. Ini adalah view dari beberapa sisi, mulai dari sisi A itu adalah sisi yang berbatasan langsung dengan Jalan Abdul Rifai, kemudian sisi B juga sama, di mana adalah A dan B ini adalah sisi lahan yang bersinggungan langsung dengan jalan utama. Seperti itu. Kemudian ini bergerak ke sisi sebelah kanan, sisi view C, kemudian ke D, E, F, G, H, dan I. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi yang bisa ditarik gambaran dari sini adalah kondisi lahannya yang bentuknya tidak beraturan dan memiliki kontur yang cukup ekstrim seperti itu. Lalu ini adalah kondisi elevasi existing, di mana dari jalan sendiri itu sudah didapatkan posisi perbedaan level yang cukup signifikan. Level jalan adalah di 15, langsung di depan lahan itu naik ke level 31. Kemudian semakin ke belakang, tanahnya turun seperti itu. Di mana kondisi lahan yang datar itu berada di posisi di level ketinggian plus 25 dan di sisi sebelah belakang di plus 10 seperti itu. Ini kurang lebih gambaran kondisi lahan secara potongannya. Dari sisi jalan kita langsung dihadapkan oleh tebing yang cukup tinggi. Ini adalah beberapa potongan untuk lahannya dari potongan A, B, C, memanjang dan melintangnya, yang memperlihatkan kondisi ekstrimnya kontur yang ada di lahan perencanaan ini. Ini adalah beberapa literatur yang digunakan untuk perancangan rumah sakit ini. Yang pertama adalah terkait peraturan kerumah sakitan, mulai dari pedoman teknis, sarana dan prasarana rumah sakit kelas B tahun 2010, sampai yang terbaru itu adalah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit. Ini adalah kajian literatur terkait pengertian rumah sakit itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kedua, secara klasifikasinya untuk rumah sakit umum itu terdapat 4 klasifikasi, yaitu rumah sakit kelas A dengan jumlah bed sekitar minimalnya 250 bed, kemudian rumah sakit umum kelas B minimal bednya 200 bed, kemudian rumah sakit umum kelas C minimal bednya adalah 100, kemudian rumah sakit umum kelas D minimal jumlah bednya adalah 50 bed. Nah, dalam perencanaan kali ini untuk rumah sakit Brau ini yang akan direncanakan adalah rumah sakit umum kelas B dengan kapasitas jumlah bed minimumnya di 200 seperti itu. Nah, ini adalah terkait fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit umum berdasarkan klasifikasinya. Untuk klasifikasi kelas A ini terdapat 4 pelayanan medik spesialis dasar, kemudian 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan medik spesialis lainnya, kemudian 13 pelayanan subspesialis. Nah, yang jadi pembeda adalah di bagian pelayanan medik spesialisnya antara rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Nah, sementara untuk yang D memang fasilitasnya lebih minim lagi, lebih rendah lagi standarnya. Nah, yang akan dikerjakan dalam pekerjaan ini adalah, untuk penugasan ini adalah perencanaan untuk rumah sakit kelas B dengan 4 pelayanan medik spesialis dasar terdiri dari penyakit dalam, kemudian kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi, kemudian 4 pelayanan spesialis penunjang medik terdiri dari anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medik, patologi klinik, kemudian ada 8 dari 13, jadi nanti akan dipilih dari 13 ini sebanyak 8 pelayanan medik untuk spesialis. Nanti bisa dipilih antara mata, telinga, hidung, nanti
minimumnya 8 pelayanan yang disiapkan. Kemudian dipilih 2 dari 4 pelayanan medik subspesialis, antara bedah, kemudian penyakit dalam, kesehatan anak, dan obstetric dan ginekologi. Jadi nanti bisa kita pilih misalnya bedah atau penyakit dalamnya saja seperti itu. Ini adalah pengelompokan area fasilitas rumah sakit kelas B, di mana rumah sakit itu sendiri terbagi dari 3 zona, yaitu zona untuk fasilitas area pelayanan medik dan perawatan yang terdiri dari instalasi rawat jalan, kemudian IGD, rawat inap, perawatan intensif, bedah sentral, kebidanan dan kandungan, kemudian rehabilitasi medik, hemodialisa, instalasi radioterapi, dan instalasi kedokteran nuklir. Kemudian ada fasilitas atau area penunjang dan operasional, terdiri dari penunjang medik, di dalamnya ada instalasi farmasi, ada radiodiagnostik, ada laboratorium, ada bank darah, ada instalasi diagnosis terpadu, kemudian ada instalasi pemulasaran jenazah dan forensik. Kemudian yang B-nya adalah penunjang non-medik, ada CSSD, kemudian dapur, laundry, sanitasi, dan IPSRS. Selain itu ada juga fungsi untuk area administrasi dan manajemen, terdiri dari perkantoran-perkantoran biasanya untuk pimpinan rumah sakit, komite medik, penunjang medik, dan lain sebagainya. Ini adalah zonasi dari pembagian rumah sakit itu sendiri. Terdapat 3 pembagian yang dicantumkan dalam Permenkes, di mana zonasinya bisa dibagi berdasarkan tingkat resiko penularan penyakit, kemudian bisa juga dibagi berdasarkan privasi atau kegiatannya, kemudian bisa juga dibagi berdasarkan zonasi pelayanannya, di mana secara zonasi tingkat resiko penularan itu dibagi menjadi 4. Ada area dengan resiko yang rendah seperti perkantoran, kemudian arsip medis, ruang pertemuan. Nah, itu diklasifikasikan sebagai area-area dengan tingkat resiko penularan penyakit yang rendah. Kemudian untuk area dengan resiko sedang, itu di dalamnya terdapat ruang rawat inap non penyakit menular dan rawat jalan. Sementara untuk resiko tinggi itu ruang isolasi, ICU, ICCU, laboratorium, pemulasaran jenazah, ruang bedah mayat, ruang radiodiagnostik. Kemudian untuk area dengan resiko yang sangat tinggi itu ada ruang bedah, IGD, ruang bersalin, dan ruang patologi. Pada prinsipnya dari pembagian 3 zona ini sebetulnya sama gitu ya, merupakan tingkat resiko yang mungkin terjadi di rumah sakit. Jadi itu berdasarkan privasi, berdasarkan zonasi layanan, kompartemen fungsi sesuai dengan penularan. Lalu ini adalah gambaran inap, kemudian ada rawat bidanan, ada pemulasaran jenazah. Sementara untuk zona yang tengah ini adalah sentralnya rumah sakit. Di sini ada IGD-nya, kemudian ada OK-nya, bedah, kebidanan kandungan, dan perawatan intensif. Sementara untuk area depan ini biasanya sifatnya untuk rawat jalan, seperti itu. Yang ringan-ringan, ada pemeriksaan yang sifatnya bisa dilakukan lebih ringan, seperti pengecekan laboratorium, radiologi, dan poliklinik, seperti itu. Lalu terkait metode kreatif desain yang akan coba saya gunakan adalah arsitektur metafora, di mana secara etimologis, terminologi metafora dibentuk melalui perpaduan 2 kata Yunani, yaitu meta di atas dan perin, mengalihkan atau memindahkan. Dalam bahasa Yunani modern, kata metafora juga bermakna transfer atau transport. Dengan demikian, metafora adalah pengalihan citra makna atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain. Kemudian metafora merupakan sebuah pendekatan dalam arsitektur yang memiliki konsep sebagai idenya, dan hasilnya adalah berupa makna yang terungkap secara konkret maupun abstrak dari perancang kepada pengguna atau pelaku bangunan, sehingga bermakna konotatif di samping sebagai fungsi utamanya sebagai bangunan. Lalu ada beberapa pendapat yang coba saya ambil dari beberapa ahli. Menurut Geoffrey Bodden, metafora dalam arsitektur merupakan salah satu metode kreativitas yang ada dalam desain spektrum perancang. Kemudian menurut Anthony C.
Antoniades, metafora arsitektur adalah suatu cara memahami suatu hal dengan menerangkan suatu objek dengan objek yang lain, serta mencoba untuk melihat suatu objek sebagai suatu yang lain. Sementara menurut C. Sinder dan Anthony J. Peterson, metafora mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terjadi dari hubungan-hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya. Ini adalah beberapa prinsip metafora, di mana yang pertama adalah mencoba atau berusaha untuk memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek yang lain. Dan yang kedua adalah mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan suatu hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan dalam bentuk subjek dengan sebuah karya yang sedang dipikirkan atau dengan cara yang baru. Jenis-jenis metafora terdapat 3 jenis metafora. Yang pertama adalah metafora konkret atau tangible, jadi merupakan dasar atau landasan dari metafora yang ditimbulkan dari beberapa karakter visual atau material. Jadi sifatnya memang mudah ditebak gitu, langsung ke inti itu. Misalnya dengan contoh bangunan seperti keranjang ini. Ini adalah bangunan yang berada di Amerika, digunakan sebagai perkantoran untuk produsen pembuat keranjang seperti itu. Jadi mengambil bentuk keranjang secara mentah-mentah sebagai identitas gedungnya seperti itu. Kemudian untuk di Indonesia sendiri ada sebuah, ini mungkin populernya dikenal sebagai gereja ayam. Dari beberapa referensi yang saya baca, ternyata ini sebetulnya adalah merpati gitu, merpati yang menggunakan mahkota yang fungsinya sebetulnya bukan untuk gereja, tapi digunakan sebagai rumah doa untuk semua agama sebetulnya, yang tujuannya dibuat tempat ini seperti itu, bangunan ini. Kemudian selanjutnya adalah metafora abstrak atau intangible, merupakan konsep, ide, kondisi manusia serta kualitas tertentu, yaitu individualitas, kealamian, tradisi, komunitas, dan budaya. Ide-ide tersebut dapat berasal dari pemberangkatan metaforik sebuah konsep yang abstrak. Misalnya sebagai contoh ini adalah Art Science Museum di Singapura. Kalau dilihat ini bentuknya seperti sebuah bunga seperti yang sedang mekar. Sementara yang sisi kanannya adalah Bandara Kertajati. Ini adalah bandara yang mengambil konsep dari burung merak seperti itu, metaforanya dari burung merak, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk desain bandara. Lalu yang ketiga adalah metafora kombinasi, merupakan penggabungan antara metafora konkret dan metafora abstrak dengan membandingkan suatu objek visual dengan yang lain, di mana mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visualnya. Metafora kombinasi dapat dipakai sebagai sarana dan acuan kreativitas perancangnya. Ini salah satu contoh yang ada di luar negeri adalah Buzzingworth di New Zealand, di mana fungsi bangunan ini adalah berfungsi untuk ruang pertunjukan yang mengakomodir ilusi optik di dalamnya. Di bagian luarnya ternyata mengadopsi prinsip atau konsep yang sama dengan di dalamnya gitu. Kita seolah-olah dari luar sudah terlihat bahwa bangunannya memang mencerminkan fungsi di dalamnya seperti itu, mengakomodir fungsi ilusi optik yang ingin dimunculkan. Kemudian di Indonesia sendiri ini mungkin di Indonesia ada IX Plaza yang sekarang kondisinya sudah diganti ya, dihancurkan gitu, dirubuhkan. Untuk Rumah Sakit Tanjung Redep Kabupaten Berau ini sendiri, saya coba menggali hal-hal apa saja yang sekiranya bisa diangkat sebagai potensi untuk proses desain. Jadi saya coba mempelajari, ternyata Berau ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi bukan hanya tentang hutannya saja dan perkebunan, tapi juga batu bara yang dikenal hingga seantero dunia. Selain itu, Berau juga sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki keunggulan yang sulit disaingi daerah lain. Daerah yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik ini memiliki ratusan pulau-pulau kecil dengan panorama yang mempesona. Surga bagi mereka yang memang menggemari wisata bahari seperti olahraga selam, snorkeling, hingga bersantai di cottage menikmati datangnya sunset dan sunrise. Jadi di Berau sendiri ada potensi wisata yang sangat tinggi, yaitu di Kepulauan Derawan, di mana di sana ada beberapa gugusan pulau-pulau yang menjadi satu kesatuan
area gitu yang saat ini menjadi destinasi pariwisata yang diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Berau itu sendiri. Terdiri dari Pulau Derawan, kemudian ada Pulau Panjang, Pulau Maratua, dan Pulau Kakaban. Nah, ini adalah gambaran pesona bahari yang coba akan diangkat sebagai salah satu inspirasi dalam perancangan, di mana memang Berau ini memiliki pesona bahari yang sangat bagus, sangat indah. Nah, ini yang coba akan diangkat seperti ke dalam wujud arsitektur sebuah bangunan rumah sakit. Ini adalah Pulau Kakaban, di mana Pulau Kakaban ini adalah pulau yang muncul dari ribuan tahun yang lalu. Dia memperangkap di tengah-tengahnya itu adalah danau, seperti itu, danau air payau. Di dalamnya ada ekosistem ubur-ubur yang khas gitu. Ubur-uburnya di sini tidak beracun dan tidak menyengat karena akibat proses evolusi yang panjang seperti itu. Kemudian selain keindahan alam, pesona bahari yang dicoba untuk dimunculkan, saya juga coba mengangkat kehidupan masyarakat Berau yang tidak lepas dari perahu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya adanya tradisi perahu kepala naga yang biasanya dilakukan saat perayaan ulang tahun hari jadi kota, kemudian transportasi sehari-harinya juga tidak lepas dari perahu karena memang di Berau sendiri ini sebagian wilayahnya cukup ini dengan perairan ya. Di sana seperti diketahui Kalimantan memiliki sungai-sungai yang cukup besar. Nah, jadi orang-orang menggunakan perahu sebagai transportasi utama. Kemudian selain itu perahu juga merupakan simbol penggerak ekonomi di mana perahu-perahu kapal-kapal tongkang itu memuat hasil sumber daya alam Berau dari sumbernya seperti batu bara, hutan, kayu-kayu itu didistribusikan menggunakan perahu ini. Jadi sangat sentral sekali posisi perahu ini bagi masyarakat Berau seperti itu. Ini adalah kerangka berpikir yang coba saya buat, di mana nantinya akan dirancangkan bangunan rumah sakit kelas tipe B dengan minimumnya memiliki kapasitas bed sekitar 200 bed, di mana di dalamnya sudah terdapat fasilitas-fasilitas yang lengkap sesuai dengan peraturan, menggunakan metode desain kreatif, yaitu metode desain arsitektur metafora. Mungkin nanti yang akan coba digali yaitu terkait gugusan-gugusan pulau yang menjadi inspirasi dalam penataan masa bangunan pada master plan, kemudian bentuk dasar pulaunya yang nantinya mungkin bisa diadaptasi sebagai bentuk masa bangunan, kemudian birunya warna air laut yang jernih, nantinya mungkin bisa ditransformasikan menjadi suatu fasad visual bangunan yang bagus seperti itu. Kemudian gelombang air laut yang dinamis menjadi inspirasi juga dalam pengolahan fasad, kemudian hijaunya panorama lanskap menjadi inspirasi dalam penataan lanskap baik itu di luar bangunan ataupun di dalam bangunan. Lalu yang terakhir adalah pengadaptasian perahu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Berau menjadi inspirasi cipta untuk fasad seperti itu. Ini yang terbayang nantinya akan coba diterapkan dalam wujud bangunan dan desain penataan master plan-nya. Ini adalah kondisi site yang sebelumnya disampaikan bahwa akses utamanya berada di sisi selatan di Jalan Sultan Agung. Batas lahan itu sekitar 50 meter sisi depan itu akan dijadikan sebagai akses untuk masuk dari jalan utama menuju ke site seperti itu. Nah, ini gambaran transformasi dari pulau-pulau, gugusan pulau yang ada di Kepulauan Derawan yang coba ditransformasikan nantinya digunakan sebagai bentuk dasar masa bangunan, di mana bisa dilihat ada beberapa gugusan, ada kurang lebih sekitar 3 bentukan yang nantinya mungkin bisa ditransformasi menjadi 2 bentukan sederhana seperti ini. Lalu ini adalah konsep penataan masa bangunan, di mana masa bangunan mencoba untuk
mengambil inspirasi dari gugusan pulau-pulau yang terpisah tapi memiliki satu kesatuan yang memberikan proporsi atau irama yang bagus gitu seperti itu. Jadi gugusan-gugusan ini yang coba ditempatkan ke dalam site gitu ya. Penataan masa bangunannya akan coba dibuat seperti ini. Jadi ada beberapa masa bangunan yang dikomposisi mengikuti pola-pola pulau Rawan itu sendiri seperti itu. Ini adalah konsep orientasinya di mana secara urat-urat kontur ini sangat mendukung dengan komposisi penempatan massa yang sudah direncanakan di awal, di mana posisinya mengikuti garis kontur, penempatan massa bangunannya mengikuti garis kontur. Ini adalah akses view dari sisi Jalan Sultan Agung, di mana view ini akan menjadi view utama gitu. Posisi jalan ada di bawah, kemudian bangunan akan ada di atas. Sisi bagian depan itu adalah sisi yang potensial untuk diekspos atau diolah untuk menampilkan potensi bahari yang sebelumnya sudah disampaikan agar bisa diwujudkan dalam citra bangunan seperti itu. Ini adalah view dari dalam site ke sisi luar, di mana jika kita berada di tengah-tengah itu, kita berada di titik tertinggi, bisa melihat ke sekeliling, terutama ke Sungai Segah, di mana Sungai Segah ini adalah merupakan sungai utama yang ada di Berau. Jadi dari dalam lahan kita bisa menjadikan Sungai Segah itu sebagai orientasi view. Ini adalah gambaran rencana elevasi. Nantinya memang kita tidak bisa menghindari terjadinya adanya cut and fill untuk penempatan bangunan. Ini adalah elevasi yang direncanakan. Untuk aksesibilitas sendiri, nantinya tebing yang di atas itu akan menjadi ramp yang aksesibel untuk kendaraan seperti itu. Jadi kendaraan akan dengan mudah masuk ke area site. Itu mungkin progres sementara untuk penugasan saya, Prof. Izin masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sidik. Ya, saya kira secara umum ini yang sudah bisa jadi. Sidik sudah apa? Halo? Jelas? Terdengar? Halo? Kecil, Prof. Suaranya kecil, Prof. Halo? Izin, Prof. Suaranya kurang terdengar, Prof. Kecil ya. Halo, halo. Halo? Ya, Prof. Ada? Ada, Prof, tapi masih kecil, Prof. Kecil. Ya, dengerin aja Pak. Mudah-mudahan ini sudah keras ini. Halo? Sudah, Prof. Ya. Ya, jadi secara umum saya kira presentasi tadi sudah ini ya, sudah sangat komprehensif, memadai, dan dengan kerangka berpikir yang sudah betul. Jadi bisa jadi acuan ya teman-teman yang lain. Jadi tadi paparan dari Sidik sudah menyajikan kerangka berpikir yang betul, memasukkan pendekatan kreatif atau metafor di dalam kerangka desainnya ya, pandangan desain yang jadinya kan metode desainnya mah pasti tadi rasional ya, semua unsur itu ada kan, lalu memasukkanlah unsur metafornya yang melampaui itu gitu. Jadi secara umum bisa jadi acuan nih penampilan Sidik ini. Nah kemudian ya yang jelas Sidik bisa lebih dieksplor lagi lah ya. Misalnya tadi kan bentuk-bentuk dasar dari pulau itu akhirnya jadi persegi panjang juga sama gitu ya, tidak bisa lebih didekati gitu, pendekatan metafornya gitu. Tapi secara umum saya kira sudah, apalagi tadi kan sudah jelas ya, ada maksudnya argumen untuk memasukkan unsur kekuatan bahari itu relevan gitu ya, relevan, sehingga artinya ketika menggunakan metode metafor itu tetap harus ada argumennya gitu, ada rasionalnya gitu ya, kenapa memilih pendekatan itu gitu ya.
Dan saya kira Sidik sudah memberikan pandangan, perspektif yang cukup relevan memasukkan pendekatan metafor dan melihat kekuatan bahari ya berbagai faktor tadi kan. Dan tidak hanya satu faktor, bahkan ada berapa, 6, 7 ya. Nah itu tinggal dieksplor lebih lanjut saja saya kira. Ya, jadi gitu aja. Oke, ada yang lain? Bapak, kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi masih ada giliran lanjutan minggu depan ya. Lanjut dengan tadi sekali lagi bisa dijadikan contoh rujukan yang penampilan Sidik ini dari segi kerangka berpikirnya gitu ya, dari segi outline-nya gitu. Jadi bagaimana memasukkan, menginsert pendekatan kreatif ini, apapun itu yang tidak Anda pilih. Pertama ada argumennya kenapa memilih pendekatan itu. Yang kedua dia ada insert pada desainnya gitu ya, tidak sekedar tempelan gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian semuanya tetap sehat, semangat, dan produktif. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.